Ya, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di obrolan pagi. Seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwasanya kita akan bergabung bersama dengan Bapak Erik Hadi Saputra yang akan membahas seputar the power of positive energy tentang bagaimanakah kita menciptakan berpositif thinking ya. Beliau merupakan Kaprodi Ilkom Universitas Amikom Yogyakarta dan juga Direktur KUI. Kita sama beliau. Selamat pagi Bapak Erik. Selamat pagi, Mas Mafik. Ya, Sehat, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa hari ini? Lancar ya Bapak Waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar, menginspirasi, Iya. tetap bersemangat. Ya, baik Bapak, dalam kondisi yang seperti saat ini dialami oleh banyak sekali masyarakat bahwa secara umum bagaimanakah Pak tentang kita punya rasa yang selalu bersyukur tentunya dengan positive thinking terhadap apapun. Mungkin Bapak bisa menyapa dulu untuk pemirsa ada di rumah, silakan. Ya, Mas Mafik, terima kasih pemirsa RBTV dimanapun berada. Di bulan Ramadan ini khususnya menjalankan mudah-mudahan ibadah lancar, rezeki dimudahkan, urusan dimudahkan, kita juga bisa menjadi orang-orang yang selalu pandai bersyukur yang Mas Amin, Taufik tadi amin. sampaikan. Ya, Betul terima sekali. kasih, Mas. Iya. Baik, Bapak tentang the power of positive energy. Banyak sekali yang mengharapkan bagaimanakah kita bisa berpikir positif dengan berbagai macam permasalahan yang sedang kita hadapi. Bapak silakan untuk bisa memberikan prolog terlebih dahulu, silakan. Ya, Mas Novik dan pemirsa RBTV dimanapun berada, kondisi saat ini suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus terima. Maka saya bilang dalam beberapa kali talk show atau di media cetak yang saya tulis, saya punya kolom, ya kita saat ini harus berdamai dengan keadaan. Apa artinya berdamai dengan keadaan? Bahwa kondisi ini ya, tidak semua orang mengharapkan, Iya. tapi semua menginginkan kondisi ini cepat berlalu. Nah, tentu ada edaran atau imbauan dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, ini mari kita masing-masing individu mencoba untuk disiplin, mencoba untuk mengikuti itu. Nah, kenapa kok tadi Mas Novik kita sempat diskusi tentang energi positif itu? Di dalam tubuh manusia itu ada hormon namanya endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon bahagia, Iya. hormon senang. Jadi kalau orang itu membiasakan diri, memberikan kata-kata positif pada dirinya, kemudian suka mengucapkan kata-kata yang menginspirasi, itu ternyata mempengaruhi pada Iya. dirinya. Jadi ini memasukkan dalam sesuatu kepada alam bawah sadar seseorang. Nah, kenapa positif energi ini sangat dibutuhkan? Karena kita itu tidak sendirian. Kita itu banyak yang alami. Apalagi Iya. hari ini pas tanggal 1 Mei, ini adalah Hari Buruh Internasional. Saya itu ada 3 kondisi tetangga yang ngobrol dengan saya. Ada satu yang pegawai di salah satu universitas tinggi yang kecil. Per 1 April itu sudah dirumahkan Dirumahkan, atau ya. sudah berhenti bekerja. Iya. Pesangon itu hanya cukup untuk ngontrak rumah 1 tahun. Saya mendengar itu miris sekali, apalagi harus bulan depan itu harus pindah rumah, kontrak rumah lagi. Ada pegawai di maskapai penerbangan, dirumahkan juga, yang didapatkan hanya sekian persen dari gaji utuhnya. Ada juga pegawai yang gajinya itu sudah habis, Iya. angsuran. Yang diharapkan adalah uang kegiatan atau uang transport kalau di instansinya ada kegiatan. Nah, jadi belum lagi kita lihat kondisi-kondisi di mana orang itu bekerja di rumah. Maka kalau dulu awal-awal, Mas Novik, ketika pertama kali kita mendapatkan surat edaran atau imbauan dari pemerintah daerah bahwa COVID-19, maka kita mungkin berpikir awal-awal itu, saya terus gimana ini? Saya ini gimana? Kampus terasa 2 minggu mungkin bingung. Wah, ngajarnya gimana? Tidak semua orang siap online, kecuali yang sudah terbiasa. Tapi setelah 2 minggu, mau tidak mau orang sudah mulai kreatif. Tidak bisa, ini harus diikuti, ini memang harus dilewati. Banyak yang memunculkan kreativitas. Biasanya live, punya channel di YouTube, punya channel di media sosial, Iya. bikin tulis. Nah, kalau sudah lewat 1 bulan kayak gini, ini sudah mulai berpikir bagaimana orang lain gitu. Bagaimana tetangga orang di sekitar kita yang banyak membutuhkan. Makanya senang sekali di banyak kegiatan di masjid, di rumah ibadah, atau di RT, RW, di kelurahan. Itu orang membantu orang, memberikan sembako bagi orang yang tidak mampu. Nah, maka dari awal tentang siapa, bagaimana saya, kemudian bicara besok gimana, dan mulai berpikir bagaimana orang lain. Nah,
di sini kenapa energi positif itu harus kita kembangkan? Karena untuk bisa memunculkan ini memang caranya ada dua. Yang pertama adalah memanage pikiran, yang kedua adalah memanage tindakannya. Iya, iya. Kenapa kok kita memanage pikiran, Mas Novik? Ya, karena ternyata Dr. Muroga itu seorang penulis ya. Dia kebangsaan Malaysia. Dia pernah menulis satu buku yang bagus sekali, namanya DIC Unconscious Competence Way. Jadi ternyata memang orang itu ketika ada sesuatu yang baru, ya, kemudian kita sudah punya sesuatu yang lama, kebiasaan lama, lalu ada muncul sesuatu yang baru, itu wajar kalau terjadi konflik. Jadi pasti akan ada pertentangan lah. Pasti orang itu tidak nyaman dulu awalnya. Yeah, yeah. Biasanya live langsung di studio, ini live-nya lewat conference. Mesti akan ada sesuatu yang terganggu. Ya, biasanya di studio temannya banyak, ini tiba-tiba sedikit. Nah, tetapi ketika masuk sesuatu yang baru ini terus-menerus kita lakukan, nanti itu bisa masuk ke dalam sadar orang. Nah, ini bisa masuk kalau selalu dimasukkan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberi hikmah, kata-kata yang selalu memberikan aura-aura yang orang itu jadi terus bersemangat, terus move on. Makanya mengapa di media sosial atau berita itu kadang-kadang kita perlu menseleksi. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah kadang-kadang orang tuh ada yang menampilkan sesuatu yang ternyata ya, kemudian percaya kepada sesuatu yang ternyata membebani pikirannya. Nah, maka dari kitanya dulu yang harus bisa memfilter apa yang perlu kita masukkan. Sama saja, dulu orang begitu bekerja, mungkin pada saat awal bekerja, mulanya kita berpikir bahwa bekerja itu adalah sekedar job. Ya bekerja itu ya udah jelas pekerjaannya, kemudian apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Kalau pada masa sebelum COVID kan kita begitu. Ya sudah, saya mengisi, saya mendapat honornya, saya mendapatkan materinya, atau saya bekerja. Nah, ini tujuannya satu, untuk survive. Survive itu artinya ya orang tuh bertahan hidup saja. Nah, tetapi orang bekerja karena sekedar job, ini menurut Arfan Pradiansa, itu ada bukunya namanya I Love Monday. Dia bilang bahwa kalau orang bekerja hanya sekedar jobnya, hanya rutinitasnya saja, maka orang ini bekerja karena sutradaranya orang lain. Maka tipe-tipe kayak gini, kalau disuruh baru jalan. Kalau tidak diingatkan, tidak jalan. Kalau nggak dioyak-oyak, nggak laporan. Nah, tujuan orang ini bekerja hanya satu, untuk uang, yaitu untuk survive saja. Nah, maka kalau kayak gini, capek. Ibarat bekerja itu hanya pakai mata. Kalau ada, ya sudah. Biasanya kalau ditanya orang, dimintai tolong, misalnya ya, karyawan RBTV misalnya namanya Aan gitu ya. Kalau ditanya orang, nanti ya, lembur ya. Wah, itu nanti tanya bosnya. Wah, aku dapat berapa ini? Berapa? Nah, itu bukan nggak boleh. Silakan saja. Pasti orang yang nyuruh, pasti orang yang meminta kita akan mikir. Iya, betul pasti sekali. Nah, tapi kalau orang yang terus memikirkan itu ternyata tidak sesuai dengan yang dia harapkan, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah kekecewaan. Dia akan makin kecewa. Maka ini hanya sekedar job. Kita harus naik. Apa naik? Ya bekerja itu, beraktivitas itu membangun karir. Kalau orang itu beraktivitas membangun karir, maka skenario-nya adalah dirinya sendiri. Sutradaranya dirinya. Tanpa diingatkan, Mas Novik sudah tahu kapan saya. Tanpa harus diberitahu, Bu Dari sudah tahu saya ngajar jam berapa. Nah, kalau orang ini sudah tahu pekerjaannya tanpa diingatkan, dia tuh nanti bekerjanya yang didapatkan adalah ini hanya nunggu waktu saja. Yang dia akan dapatkan adalah kesuksesan. Nah, level menengah. Ada level paling atas, Mas Novik. Iya. Bagaimana Pak Erik? Adalah panggilan jiwa, calling. Ini kerjanya sudah pakai hati. Nah, kalau orang itu melakukan aktivitasnya penuh panggilan jiwa, maka skenarionya adalah Tuhan. Skenarionya adalah Allah. Kalau orang bekerja itu skenarionya Tuhan, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah happiness, kesenangan, kebahagiaan, keberkahan. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, Mas Novik tetap senang siaran di RBTV. Orangnya sedikit tapi tetap senang. Ya, ketika orang itu tetap senang, bahagia seperti ini, nah inilah nanti dampak pada manajemen tindakannya. Begitu Mas Novik. Oke,
Baik, Pak Erik, kalau kita singgung sedikit dengan kaitannya dengan pandemi COVID-19, dengan kaitannya dengan bagaimanakah orang bisa memanajemen dengan baik yang faktanya ternyata di lapangan banyak sekali orang-orang yang akhirnya jatuh bangun terseok-seok karena usahanya yang gagal, terus kemudian harus tutup gulung tikar, kemudian bekerja juga di PHK. Nah, bagaimana Pak, ketika butuh waktu berapa lama untuk hal ini, untuk proses dari orang yang terjatuh tersebut punya energi positif yang baik untuk bisa menjadi berkembang kembali seperti itu? Karena memang cukup tak mudah karena ada kaitannya dengan modal, bahkan juga tidak ada dukungan dari pihak-pihak tertentu. Nah, seperti ini harus manajemennya seperti apa, Pak Erik? Baik. Tiap orang itu tidak sama, Mas Novik ya. Iya. Tidak sama. Eh, Kalau kayak Bu Dari itu move on-nya kira-kira 1 bulan lah ya, kira-kira sebulan baru Iya. bisa move on. Tapi kalau levelnya seperti Ustadz Edi Mustafa misalnya, ada saya punya temen itu, Iya, iya. dosen. Wah, itu mungkin sehari 2 hari udah move on. Ya, kalau Mas Novik mungkin 3 hari lah ya, paling lama Bu Dari lah itu sebulan ya. Nah, tiap orang itu tidak sama. Betul, betul. Nah, kenapa tiap orang itu tidak sama? Karena tiap orang itu tergantung pada barometer tindakan keyakinannya. Ketika dia melakukan semua ini, pengharapannya adalah mendapatkan manfaat. Ya, jadi bekerja itu, beraktivitas itu adalah mendapatkan manfaat buat dirinya dan orang lain, bahkan memberi manfaat pada alam sekitar. Bahkan apa yang dilakukan ini adalah karena ingin mendapatkan nilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang ini cepat move on. Iya. Maka dengan spiritual pada kondisi-kondisi seperti ini memang sangat dibutuhkan. Artinya orang itu mulai berpikir kepada dirinya, kepada minta konsultasi pada orang lain, dekat-dekat sama orang yang punya energi positif supaya kita ini selalu diberikan kekuatan. Saya 1 bulan semua training batal, Mas Novik. Diundur sampai akhir tahun. Iya, iya. Nah, ini kalau awal tidak mudah, pasti akan terjadi, waduh, biasanya mobilitas kita tinggi, beraktivitas keluar mana, tiba-tiba sebulan lebih kita WFH. Sebulan lebih kita WFH. Maka saya 2 minggu lalu menulis 1 kolom di 1 surat kabar nasional yang saya dapat inspirasinya dari Prof. Quraish Shihab. Di mana ternyata ketenangan itu adalah rezeki. Jadi orang itu kalau bisa tenang, itu adalah rezeki. Ini sebagai contoh. Ada seorang pegawai, gajinya 15 juta, dengan seorang pegawai yang gajinya 3 juta. Ya, karyawan gaji 15 juta dengan karyawan yang gajinya 3 juta. Seorang karyawan dengan penghasilan 15 juta gajinya per bulan, itu bisa saja tidak tenang. Bisa saja uangnya memang banyak dari ukuran standar orang rata-rata. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan ketenangan dari uangnya itu. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan pola gaya hidup. Disibukkan dengan, mohon maaf ini, sesuatu keinginan yang besar. Ya, belanja. Jadi tidak ada yang ditabungnya. Jadi kelebihan-kelebihan ini yang akhirnya membuat dia bingung. Nah, sementara ada orang yang gajinya 3 juta sebulan. Gajinya 3 juta, dia bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dia itu diberikan ketenangan, melakukan semuanya tidak berdasarkan ego. Tidak terburu-buru. Iya. Dalam menghadapi apapun. Oke. Bahkan bisa menabung. Jadi orang yang gajinya besar, akhirnya tidak cukup gara-gara gaya hidupnya, tapi orang yang gajinya standar bisa cukup karena sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, itu Mas Taufik. Ya. Baik, pada intinya adalah kembali kepada dirinya masing-masing ya Pak Erik ya. Nah, kalau Ya. tadi Pak Erik menyinggung tentang bagaimanakah kaitannya energi positif dengan spiritualitas seseorang. Nah, namun pada kenyataannya orang selalu mengatakan begitu mudahnya teori, tapi pada kenyataannya di lapangan tidak segampang itu. Bagaimana Pak memberikan edukasi terhadap pemikiran-pemikiran yang bisa dibilang sempit atau memang kurang terbuka dengan bagaimanakah agar terciptanya suasana yang aura positif dan lain sebagainya kaitannya dengan agama atau spiritualitas seseorang. Iya, kita itu harus punya keyakinan, Mas Novik, bahwa kalau kita baik sama seseorang, kita melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan balik kepada kita. Betul. Itu saja. Nah, maka orang itu dilihat selama ini kita itu beraktivitas itu ada enggak? Tabungan-tabungan baik itu ada enggak?
Kalau dalam agama jelas, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu balasannya tidak ada kecuali kebaikan juga. Jadi orang itu kalau sempat berbuat baik kepada orang, nabung energi-energi positif, ya kan, kepada tetangganya, kemudian setiap minta tolong ditolong, kemudian temannya minta tolong dia bantu. Apa yang terjadi ketika suatu saat dia butuh pertolongan? Orang lain akan bantu. Yeah. Baik itu nanti balasnya baik. Seperti kita lempar bola ke dinding itu loh Mas Nafik. Betul. Kalau Mas Nafik lempar bola ke dinding, kembali itu kepada kita. Hanya mantul lagi tuh. Iya, saya banyak cerita lah. Saya banyak kisah yang saya dapatkan dari orang yang betul-betul menyampaikan langsung. Banyak kejadian yang kita bisa lihat langsung bahwa ternyata orang itu kalau selama ini nilai-nilai kebaikannya dia munculkan kepada orang lain. Ya, ini saya kasih contoh lah. Saya kasih contoh. Misalnya ini ya, Mas Aan ada enggak, Mas Nofik? Ada enggak? Ada Bapak di sini. Ini contohnya Mas Aan ya. Iya. Mas Aan itu katakanlah punya tabungan di salah satu bank itu 50 juta. Oke. Amin gitu loh Mas Nofik. Amin. Amin ya. Ya. Nah, terus bagaimana Pak Erik ya? Kemudian Mas Aan itu datang ke teller bank ingin ngambil 25 juta. Kira-kira dikasih enggak sama teller banknya? Dikasih lah. Kalau punya, ya kenapa dikasih? Karena memang punya tabungan. Iya. Oke. Lalu Mas Aan tiba-tiba datang ke bank yang lain. Ya. Begitu datang ke bank yang lain, Mas Aan bilang, misi saya mau ngambil uang. Oh ya silakan isi dulu Pak, slip penarikannya gitu. Lalu begitu diberikan ditanya sama tellernya, loh ini nomor rekeningnya mana Pak? Oh saya enggak punya. Maksudnya Bapak? Ya saya enggak punya. Jadi Bapak mau ngambil uang? Iya. Rekeningnya tidak ada? Tidak ada. Dikasih enggak kira-kira Pak? Tidak dikasih lah Pak. Kenapa tidak dikasih Pak Nofrik? Karena memang tidak ada tabungannya. Iya betul. Nah, ini sebenarnya kalau kita balikkan kepada diri kita lagi, ini sebenarnya ini jadi salah satu nilai-nilai introspeksi kita. Iya. Oke. Kita ada masalah, kita berdoa, kemudian tunggu kok nggak datang kok nggak tenang. Ya, apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah ketenangan. Yang diinginkan adalah kemudahan. Ya, kembalikan lagi, selama ini pernah enggak nabung kemudahan, mempermudah urusan orang lain? Oke. Baik, Pak Erik. Kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa variabel berikut ini, tetap bersama kami Pak Erik ya. Baik, pemirsa tetap bersama kami di obrolan pagi. Kita akan hadir kembali setelah beberapa jeda variabel berikut ini di obrolan pagi. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Perangi Corona atau COVID-19. Jangan panik, tapi tetap waspada. Jaga pola hidup sehat. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Hindari kegiatan berkerumun. 5 dari 10 besar penyakit yang menyebabkan kematian di kota Yogyakarta adalah penyakit tidak menular. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kota Yogyakarta telah mendeklarasikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau disingkat GERMAS. GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Fokus kegiatan GERMAS adalah 1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Yang kedua, konsumsi sayur dan buah karena sayur dan buah mengandung banyak nutrisi dan vitamin. Yang ketiga, memeriksa kesehatan secara berkala sebagai bentuk deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, menaati Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengenai kawasan tanpa rokok. Jadi ayo, sukseskan GERMAS! Jelaskan jelas-jelas ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh apa?
sae. Jos, 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 jos. Ya pokoknya aja terus, jalan terus. Udah ya. Dolan. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Masih bersama dengan Bapak Erik Hadi Saputra ya. Masih membahas seputar The Power of Positive Energy. Dan Anda kita undang untuk bisa berinteraksi bersama kami di 0274 4477 666 ya. Silakan kalau Anda ingin memberikan pertanyaan atau ingin mendapatkan motivasi dari Bapak Erik di pagi hari ini, silakan untuk bisa berinteraksi bersama kami di Obrolan Pagi. Baik, Pak Erik masih bersama kami ya tentunya. Kita kembali ke bagaimanakah memanajemen yang namanya suatu aura positif itu dari tindakan dan juga pikiran. Nah, kalau keduanya pikirannya sudah berpositif thinking, tindakan apa saja Pak yang perlu ditata sedemikian rupa biar antara pikiran dan tindakan kita itu sinkron. Terkadang ketika kita sudah punya pikiran yang positif tapi tidak bertindak-tindak juga, akhirnya stuck aja seperti itu. Itu bagaimana Pak Erik? Ya, bagaimanapun yang namanya sinkronize antara pikiran dan tindakan itu perlu. Artinya orang itu punya ide, punya keinginan. Nah, tinggal barometernya adalah realitanya. Nah, realitanya apa? Tadi saya sempat menyampaikan bahwa realitanya adalah ini punya nilai manfaat enggak? Yeah. Jadi kalau mau melakukan tindakan satu ada manfaatnya enggak? Ketika, mohon maaf ini Mas Taufik ya, dulu kalau lebaran, ya ketika ketemu orang, kita kan biasa itu maaf-maafan. Yeah. Ya. Allahu minna wa minkum, ya. Syamana wa syamakum wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin 00. Tapi setelah 5 menit, itu ibu-ibu itu langsung ngomong lagi, aduh jangan kok makin gemuk aja ya. Gitu. Nah, itu pertanyaan saya itu perlu enggak itu gitu loh. Orang lagi. Itu tiba-tiba hanya dibikin kaget dengan satu kalimat, aduh jeng makin gemuk aja ya. Lah itu bisa dibayangkan. Nah, kira-kira kalau kita menyampaikan ini, mengucapkan ini, tindakannya apa? Ada manfaatnya enggak? Oke, Pak Erik kita sapa yang bergabung di line telepon sebentar. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa di mana? Oh iya, Pak Budi di Solo, silakan pertanyaan untuk Pak Erik. Pak Budin. Iya, silakan Pak Budi. Siang, Pak Budin, Iya, Pak Budi. Pak Budi, ya. Monggo Pak Budi. Yang saya sampaikan itu apabila ada kekeliruan mau kesalahan, mohon maaf. Baik, silakan Pak Budi. Ya. Semua kata-kata Pak Erik tadi betul sekali. Karena yang saya tanyakan betul sekali itu yang saya alami. Pak Budi. Pertama, keinginan terlalu tinggi, tapi tidak melihat sikap yang kasar jalannya. Oke. Tidak melihat dirinya sendiri. Itu betul. Karena saya sendiri mengalaminya. Kemudian? Yang kurang dari bank itu tadi. Ya, bagaimana Pak Budi? Kalau tidak punya rekening ya otomatis tidak bisa ambil. Contohnya saya sendiri ya, pada waktu masih nilai uang itu 10.000 yang tertinggi. Itu saya mencari tabungan 1,5 juta. Tapi saya ngambil uang 2,5 juta diberi. Karena punya jaminan tabungan itu. Iya. Iya. Terus karena gaji saya pada waktu itu baru 80.000. Oke. Tapi saya bisa bisa mengoreksi diri sendiri. Gaji sebesar itu saya bagi-bagi. Tidak terlalu keinginan yang Tinggi. besar gitu. Iya. Jadi saya tabung sedikit demi sedikit. Iya. Saya tidak punya rumah. Ya, setiap hari saya berdoa ingin punya rumah. Akhirnya tercapai. Alhamdulillah. Dengan uang yang sedikit saya kumpulkan, saya bisa memiliki rumah dengan nilai kredit. Oke. Apa yang penting punya rumah. Tercapai ya Bapak Budi ya. Tapi dengan itu, berkat saya sering menolong orang, saya ya ditolong
Alhamdulillah. Rumah itu nggak boleh saya. Karena gaji segitu, kok ngambil rumah. Akhirnya saya ditolong orang. Terus saya mengingat pada Allah SWT, apakah saya itu biasanya menolong orang? Apa inilah yang saya ditolong jadi sama orang? Iya. Hanya itu Pak Erik, terima kasih. Semua Oke. perkataan Pak Erik itu yang saya alami benar. Oke, terima kasih Pak Budi. Mengalami Iya. seperti apa yang diceritakan Pak Erik. Oke, luar biasa sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erik ini adalah salah satu contoh yang ternyata memang sudah mempraktekkan bagaimanakah kekuatan energi positif yang sudah diterapkan dalam kehidupannya. Contohnya Pak Budi tadi yang ada di Solo. Silakan diberi tanggapan Pak Erik. Ya, mendengar tadi itu saya merinding, Mas. Iya. Karena bagaimanapun orang kayak misalnya beli rumah sekarang kalau dihitung secara logika, itu tidak akan masuk. Iya. Ada teman saya seorang yang bekerja di perbankan. Dia mau nulis secara logika. Menikah menunggu mapan. Menikah menunggu mapan, dia tulis. Apa orang menikah mapan? Harus punya rumah. Katakan harga rumah itu waktu itu dia tulis kira-kira sekitar 350 juta. Kemudian punya mobil. Punya mobil ya harga kira-kira 150 juta. Lalu biaya resepsi kira-kira 100 juta. Maka kalau gaji dia per bulan 3 juta, maka kalau dikumpulkan untuk ketemu 600 juta itu, dia butuh 18 tahun. Dan itu pun tidak pakai makan. Iya. Ya, cara logika berpikir. Nah, makanya kenapa kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak bisa pikir juga secara logika. Inilah namanya nilai-nilai kebaikan tadi, spiritualitas tadi. Iya, iya. Ya, kalau saya kan, sahabat saya Kiai Haji Edi Mustofa itu dulu pernah ngomong, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau orang itu baik, maka baik itu untuk dirinya. Iya. Wa in asatum falaha. Tapi kalau orang itu jahat, jahat itu untuk dirinya juga. Jadi makanya tadi Pak Budi, kok tiba-tiba Pak Budi pada waktu Bapak suka nolong orang, mungkin dapatnya tidak sekarang. Suatu Itu saat, disimpan. tercatat. Simpannya dalam tabungan energi. Iya. Alam aja yang meresponnya. Simpan aja. Pada saat Bapak butuh, bangun rumah, ada kesulitan, tiba-tiba ada saja kemudahan yang Bapak dapatkan. Entah orang menolong, entah orang mempermudah urusan. Nah, inilah namanya tabungan kebaikan tadi itu loh, Mas Taufik. Betul sekali. Ya. Kalau kita menabung seperti ini, ya mungkin nggak dapatnya ke kita, Mas. Tapi bisa jadi dapatnya ke anak kita. Ya, bisa aja dapatnya kepada keluarga kita. Atau orang-orang yang kita tidak tahu. Makanya yang disampaikan Pak Budi tadi, saya benar-benar merasa, ya inilah salah satu wujud orang itu punya energi positif dalam hidup itu. Gitu. Oke. Tadi yang pertama Pak Budi menyampaikan tentang bagaimanakah keinginan yang tinggi, tapi pada kenyataannya adalah apa yang harus diraih dengan tinggi tersebut tidak mampu. Nah, itu awalnya. Akhirnya Pak Budi tadi juga memberikan motivasi tentang bagaimanakah pendekatan diri kepada Allah SWT ya Bapak Erik ya. Nah, untuk keinginan yang tinggi tersebut kalau dikaitkan dengan keinginan yang kuat tanpa ada dasar modal, walaupun cuma berbuat baik seperti itu, apakah ada imbasnya Pak nanti suatu saat? Iya. Keinginan tinggi itu boleh, Mas Taufik, tapi harus tahu caranya. Misalnya, bagaimana cara naik ke atap rumah? Itu tinggi. Ada caranya. Panjat pohon pakai tali, naik tangga. Iya tak? Nah, ini ada caranya. Saya pengen naik, saya pengen terbang langit, naik pesawat. Tahu caranya. Lah, kadang-kadang orang itu pokoknya saya tuh bikinnya kayak gini-gini. Iya. Oh, pokoknya mikir sesok pokoknya bisa. Nah, kalau gini nih, orang tuh kadang-kadang punya keinginan tapi dia tidak tahu caranya. Maka boleh punya keinginan tinggi, tapi harus tahu pijakannya, tahu landasannya. Karena apa? Karena memang orang itu boleh bercita-cita setinggi apapun, boleh punya keinginan apapun. Kita tidak boleh melarang orang tidak punya impian. Karena apa? Karena banyak orang-orang sukses ini karena mereka punya visualisasi yang tinggi. Tapi apa? Tapi begitu mereka punya visualisasi yang tinggi, mereka tidak tidur, mereka move on, mereka sabar, mereka itu beraktivitas, mereka mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Nah, kadang-kadang ya mahasiswa itu kadang-kadang menggunakan kata-kata sabar itu untuk menutupi kemalasan dirinya. Udahlah Pak, sabar aja Pak, kalau memang rezekinya ya nggak kemana Pak. Ya, yang namanya sabar itu aktif.
sabar itu kita sudah melakukan, sudah berusaha maksimal, ya sudah sabarlah. Nanti Allah menunggu. Nah, kenapa? Kita menunggu ketentuan Allah. Kita sabar karena sudah melakukan, bukan belum melakukan. Sabar kalau memang nanti ya dapat. Nah, nanti dapatnya ya levelnya makhluk. Levelnya makhluk itu kan ya standar makhluk hidup. Orang hidup itu masih dapat rezeki. Cicak aja enggak kemana-mana dapat nyamuk kok. Betul ya, sekali, itu ya. Hidup. Nah, kalau mau lebih, ya maka orang itu harus beraktivitas. Nah, tinggi boleh asal tahu caranya. Cuman masalahnya adalah kalau hanya tinggi keinginan tapi tidak diikuti dengan yang namanya usahanya. Jadi energi positif itu gini, keinginan tinggi, usaha tinggi. Nah, maka ketika keinginannya tinggi, usahanya tinggi, ya, dia akan mendapatkan motivasi yang tinggi. Betul. Orang itu keinginannya tinggi tapi usahanya nol. Kalau kita kalikan ya hasilnya jadi nol. Nah, makanya kenapa orang itu kadang-kadang kita sering dengar ya udah orang itu kalau ngejar poinnya nanti koinnya ngikut kok gitu. Kenapa? Karena dia nabung banyak. Gitu. Oke. Nah, bisa jadi tinggi itu tidak tercapai tadi karena gaya hidupnya. Saya sudah mentraining banyak pegawai, Mas Taufik. Bahkan ada curhat salah satu pimpinan pegawai yang kadang-kadang kita tidak nalar. Pegawai baru lulus mungkin usia 19 tahun dengan gaji yang sangat tinggi. Tapi apa? Dia belum tentu bisa menikmati gaji yang tinggi itu. Tiap bulan saldonya nol. Bahkan ada yang minus. Dibanding dengan gaji rata-rata pegawai, itu bisa 5 kali lipatnya, 6 kali lipatnya. Tapi yang dia dapatkan tiap bulan itu saldonya nol bahkan minus. Kenapa? Kena gaya hidup. Iya. Yang standar akhirnya bisa cukup karena sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik. Sepertinya tadi Pak Erik selalu menyinggung tentang bagaimanakah gaya hidup seseorang itu juga ternyata sangat mempengaruhi bagaimanakah orang bisa memberikan aura positif di sana. Gaya hidup yang sebenarnya itu bagaimana Pak? Ketika kita pun juga harus bersosialisasi dengan rekan-rekan kerja, dengan masyarakat, dengan lingkungan. Akhirnya gaya hidup pun juga mengikuti di sini. Nah, bagaimanakah biar antara gaya hidup tersebut bisa sinkron dengan kehidupan nyata kita yang tidak dibuat-buat? Kalau orang bilang Jawa bilang itu wang sinawang seperti itu, seperti apa Pak? Ya, sebenarnya orang itu terlihat kok. Kalau dibuat-buat itu terlihat. Jadi lebih bagus orang itu menjaga keseimbangan aja. Oke. Kalau saya dengar Dr. Idris Purwanto itu pernah ngomong gini, orang itu lebih baik kelihatan lemes tapi teles daripada kelihatan sangar tapi garing gitu. Orang itu kelihatan Mas Novik itu ya santai, enjoy, tapi itu basah gitu loh, menghasilkan gitu loh. Tapi ada orang barang tuh kayak Aan, tapi tiap tengah bulan sambat. Oke. Jadi begitu. Jadi menurut saya itu menjaga seimbang. Artinya orang itu tahulah dia ini sebenarnya berpura-pura. Orang itu sebenarnya tahulah kalau dia ini Anya Sandiwara itu tahu sebenarnya. Acting seperti itu ya Bapak ya. Tahulah, orang itu tahulah actingnya. Kalau orang itu kan, ketemu ini ya natural. Tidak ada sesuatu yang diomongkan itu ya sesuai faktanya. Tidak usah menunjukkan bahwa kelihatannya wah, tapi sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Jadi kita mencoba menjaga keseimbangan aja. Oke. Lalu bagaimana Pak untuk memberikan respon positif terhadap orang-orang di sekitar kita yang ternyata notabene akhirnya menilainya pun juga belagu lah kamu dan lain sebagainya, walaupun sebenarnya punya harta lebih tapi juga sudah menyumbangkan hartanya atau bersedekah dan sebagainya, tapi pada kenyataannya orang-orang di sekitarnya masih tidak menganggapnya sesuatu hal yang baik, istilahnya ditutup-tutupi atau seperti apa gitu Pak? Kalau kita ingin selalu mendapat komen dari orang lain, nanti pasti kita kecewa kalau komen itu tidak sesuai harapan kita. Oke. Jadi ketika melakukan kebaikan, ya sudahlah. Urusan baik itu sudah selesai. Ketika orang itu sudah memberi, ya sudah selesai aja. Memberi ya memang dia senang berilah. Sekarang kalau dibalik Mas Taufik, orang kaya tidak memberi. Di tengah kondisi kayak gini, orang kaya tidak memberi. Ya nanti gimana menurut Pak Aan ini orang kaya, gimana menurut Pak Aan dengan kondisi masyarakat sekarang? Ya saya doakan mudah-mudahan semuanya sukses, tapi tidak menyumbang. Nah, gimana? Kemudian orang yang miskin, ya, kemudian ikut
doakan juga. Ya tidak ada yang berbuat, maka sesuai porsinya saja lah. Kalau orang itu hanya orang itu dia nyumbang kan tapi pamer, tapi kan hanya butuh pengen dipuji dan lain-lain. Nah, itu kan kita tidak tahu, hanya kalau kita hanya menduga-duga, nanti kalau tidak sesuai dugaan nanti kita malah yang salah. Ya. Kalau saya sesuai dengan orang itu. Ketika orang itu memiliki harta, ya yang dibutuhkan adalah menyumbang dalam bentuk hartanya. Ketika orang itu memiliki tenaga, ya dia sumbanglah tenaganya. Ketika dia memang bisa memberikan kontribusi dari pikirannya, maka berikanlah pikirannya, memberi solusi. Nah, kalau dia bisanya hanya mendoakan lah, dia bisa mendoakan, ya sudah doakanlah gitu loh. Jangan sudah ngasih uang, enggak. Semuanya tidak, ya. Enggak bisa, diajak mikir juga enggak nyambung. Malah mencaci, malah ngejek. Nah, tidak ada sama sekali yang diberikan. Doakan juga enggak, ya. Maka kalau kayak gitu akhirnya kita akan capek dengan sendirinya. Maka ada yang perlu. Makanya kenapa kita perlu ada namanya filter. Kenapa kita perlu memfilter? Refill ya. Sesuatu yang masuk kepada diri kita itu harus dilihat. Ini manfaat enggak? Ya manfaat boleh masukkan. Yang tidak manfaat udahlah. Cobalah biarkan masukkan kanan, keluarkan kiri, atau kanan biarkan putar-putar. Mencoba. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti sakit hati. Misalnya saya ada sesuatu yang menyakitkan. Ya kalau saya berkomitmen 3 hari saja. Biasa mikirin algoritma, biasa mikirin ya udah 3 hari aja mikir. Setelah itu udahlah biarin aja. Nanti kalau enggak, kita kembali jadi capek lagi. Gitu Mas Taufik. Oke. Baik Bapak, kalau kaitannya dengan ketika dalam kondisi saat ini yang orang-orang banyak sekali kesusahan, terus kemudian juga ada yang juga menyalahgunakan istilahnya karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa menyambung hidup, akhirnya menggunakan posisi meminta-minta, datang ke rumah-rumah dan sebagainya, dan akhirnya pun mengetuk hati seseorang yang punya sikap baik dan sebagainya, akhirnya enggan untuk membantu atau menyumbangkan. Nah, akhirnya ketika sudah, misalnya contoh ketika orang tersebut sudah pulang dari rumahnya, ada semacam penyesalan tersendiri ketika dia tidak mau membantu tersebut. Padahal ada keinginan, tapi dengan kondisi saat ini akhirnya was-was karena belum tentu dia baik, jahat, dan sebagainya. Apakah hal ini sebenarnya sudah punya positive thinking atau memang perlu waspada atau hati-hati? Nanti Pak Erik jawab setelah beberapa pariwara berikut ini ya. Baik, saudara tetap bersama kami di Obrolan Pagi. Kita akan hadir kembali untuk Anda setelah beberapa jeda berikut ini. BJ Home, supermarket bangunan terlengkap di Yogyakarta. Pusatnya bahan bangunan terbesar, terlengkap, termurah di Yogyakarta. Supermarket bangunan komplit dengan isinya yang memberikan pengalaman baru dalam berbelanja bahan bangunan. Memenuhi segala kebutuhan rumah Anda dari mulai atap, lantai, beserta isinya. BJ Home, supermarket bangunan, Jalan Raya Janti, Ring Road Timur, nomor 96, Yogyakarta. Amico, a private entrepreneurial model by UNESCO International Program. 70 International Awards. Prodi Prospektif di Era Ekonomi Kreatif, Gold Rem Award, dan Green Prize SIKA, Metro of Surabaya. Universitas Amico Yogyakarta, Creative Economy Park. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. You are the rain, you are the sky. Your yellow rays and burning fire. Your every song fills my mind. You're a temple for the holy one.
Baik, saudara, masih ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami, interaktif bersama Bapak Erik ya, masih membahas seputar positive thinking di 0274 4477 666 ya. Silakan Anda bisa berkonsultasi atau memberikan pertanyaan kepada beliau, narasumber kita yang hadir di pagi hari ini ya. Baik, Pak Erik mungkin bisa memberikan tanggapan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang bagaimanakah rasa penyesalan seseorang ketika ada keinginan membantu tapi selalu terhalang dengan perpikiran yang tidak-tidak dengan orang tersebut. Bagaimana Pak Erik? Ya. Kadang orang bertanya, pernah ada yang bertanya kepada saya dalam satu pelatihan, bagaimana energi positif itu kok gagal cair? Jadi energi baik itu mau cair tidak jadi. Oke. Energi positif kebaikan mau cair tapi tidak jadi, yaitu orang yang berbuat baik tadi menyesal berbuat baik. Contoh, kita sudah melakukan baik sama seseorang. Tiba-tiba orang itu lupa ngucapin terima kasih. Karena mungkin sibuknya, karena mungkin gak perhatiannya gitu. Lah kita yang sudah ngasih tadi, itu kayak menyesal itu. Iya. Wah, tahu gitu, gak usah aja tadi. Padahal kita udah ngasih. Nah, kalau kita sudah sesali itu, akhirnya apa? Energi positif kebaikan yang tadi mau balik lagi, mau muncul lagi kita, itu batal. Karena orang yang berbuat baik itu menyesal berbuat baik. Makanya dalam yang namanya tabungan energi, tabungan kebaikan itu adalah ada hasil tunai, ada yang namanya tabungan energi. Jadi amal usaha kita, ya Pak Novik ya, amal usaha ada dua, hasil tunai dan tabungan energi. Oke. Ini ada dua, bisa positif, bisa negatif. Tergantung kita, bisa aja dapatnya negatif, bisa aja dapatnya positif. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu lalu dibayar secara tunai, ya sudah, berarti selesai. Tapi ketika Mas Nafik dimintai tolong jadi MC atau ngajar lah, tiba-tiba mungkin mohon maaf, yang undang itu hanya bisa ngucapin terima kasih, hanya bisa nyiapin buka puasa, hanya bisa ngasih semampunya mereka lah. Lalu Mas Nafik itu tetap memberikan pembelajaran atau coaching atau berperan itu seperti layaknya dibayar profesional. Nah, ketika Mas Rafiq tadi hanya dapatnya dalam wujud hanya souvenir, lalu Anda tunainya tidak dapat, yakinlah tunai itu nanti Mas, insya Allah masuknya dalam tabungan kebaikan. Oke. Kapan cairnya ke Mas Rafiq? Mas Rafiq akan dapatkan pada saat Mas Nofik membutuhkannya. Oke. Karena nanti dapatnya, makanya kenapa kadang-kadang kita yakin Allah itu memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kita tuh tidak duga-duga. Kalau orang melihat dari tabungan kacamata energi positif, ini adalah kumpulan-kumpulan kebaikan sebenarnya yang munculnya secara tiba-tiba. Orang baik sama orang, diberikan kemudahan baik gitu. Itu tadi in asantum li anfusikum. Nah, jadi tetap kondisi kayak gini, namanya kewaspadaan dijaga. Kewaspadaan tetap dijaga. Kita kan hati nurani itu bisa berpikir secara jernih lah. Ini saya bantu atau tidak. Kalaupun kita sudah, akhirnya kalau tidak, ya sudah tidak, gitu aja lah. Tapi kalau kita memutuskan membantu, dan ternyata kita melihat, kok kayaknya nggak tepat ya. Lalu kita sesali. Ya sudah, jadi kita tuh tidak dapat apa-apa. Oke. Kalau kita bantu, ya kan, kita bantu, lalu jatuhnya sama orang yang tepat gitu, orang yang dibantu ini betul-betul sangat membutuhkan. Ya mudah-mudahan itu jadi pahala. Oke. Tapi kalau kita membantu, kok jatuhnya sama orang yang nggak tepat, berarti anggap sajalah itu kebaikan kita. Karena kita nggak tahu loh, Mas Wafik, anak kita nanti kuliah di mana. Dia akan kos di Jogja, atau jangan-jangan dia di luar negeri, atau jangan-jangan dia nanti kos di daerah di luar DIY yang kita tidak tahu. Tapi begitu investasi, begitu investasi ayahnya, baik sama tetangganya, baik sama orang lain, mempermudah urusan orang lain, suatu saat tanpa kita duga-duga, anak kita juga ada orang baik padanya. Oke. Itu. Baik.
Baik Pak Erik, mungkin bisa disinggung kembali di awal pembahasan kita tadi dengan kaitannya dengan kondisi saat ini dengan COVID-19. Bagaimanakah ketika kita menciptakan energi positif terhadap diri kita masing-masing dengan berbagai macam permasalahan yang bisa dibilang cukup berat, bahkan juga yang merasakan bukan hanya kita pribadi, tapi hampir merata di seluruh dunia. Nah, mungkin Pak Erik bisa memberikan semacam motivasi, tindakan seperti apa yang harus kita lakukan, bagaimanakah tetap agar bisa hidup, bagaimanakah agar tidak berpikiran yang negatif ketika harus melakukan jalan pintas dengan sesuatu hal yang kriminal dan sebagainya seperti merebaknya saat ini. Nah, mungkin Pak Erik bisa memberikan semacam motivasi atau himbauan atau bahkan juga termasuk tindakan seperti apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk bisa menanggulangi hal ini. Mas Taufik dan pemirsa RBTV, saya beri 3 contoh benda yang kalau kita masukkan ke dalam air yang berisi, panci yang berisi air panas mendidih. Yang pertama adalah wortel, kedua telur, yang ketiga adalah biji kopi atau serbuk kopi. Oke. Jadi ketika wortel yang begitu keras, wortel dilambangkan pada seseorang yang gigih, bersemangat, kuat keinginan, lalu wortel itu masuk kepada air panas mendidih. Kalau air panas mendidih itu adalah masalah, tantangan pada saat ini kita hadapi, yang terjadi pada wortel tadi adalah melempem, lembek, tinggal tambah kentang, tinggal tambah brokoli, tambah akhirnya jadi sayur sop. Nah, orang yang awalnya kuat semangatnya tapi kena masalah akhirnya menjadi melempem. Itu dilambangkan seperti wortel. Yang kedua telur. Telur itu bening, telur itu lembut. Bersahaja, ngomongnya nggak nyakitin orang. Tapi begitu kena air panas mendidih, apa yang terjadi pada telur? Dia mengeras. Orang yang dulunya lemah lembut, kena masalah, sesuatu yang diharapkan tidak tercapai, apa yang dimaui ternyata di luar dugaannya. Akhirnya dia marah, akhirnya dia kecewa besar. Kata-katanya sudah mulai kasar kepada orang lain. Ini tipenya kayak telur. Yang ketiga, kayak kopi, biji kopi atau serbuk kopi. Coba kalau Mas Taufik ambil biji kopi atau serbuk kopi, masukkan ke dalam air panas, ya, mendidih dalam panci, apa yang terjadi? Air yang dalam panci tadi menjadi kopi. Sudah tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa bilang dia air kopi, tapi air yang dalam panci tadi menjadi kopi. Ketika kena rebusan air panas mendidih, yang dimunculkan adalah keharuman. Yang dimunculkan adalah kesenangan orang yang menghirupnya, kesenangan orang yang menciumnya. Apalagi dulu bapak-bapak kalau ronda, begitu kena kopi, air panas mendidih, rasanya senang. Nah, pribadi kayak biji kopi, kayak serbuk kopi, begitu ada masalah, dia memberikan keharuman. Dia memberikan energi positif. Dia memberikan kata-kata yang selalu membuat orang move on. Selalu memberikan suasana tenang, karena dia tahu ketenangan itu adalah rezeki yang Allah berikan, Tuhan berikan kepadanya. Itu, Mas Taufik. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Erik atas informasi yang sangat menarik ini, dan tentunya selamat berpuasa Pak Erik ya, dan tetap semangat. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian untuk obrolan pagi kita di edisi hari ini bersama dengan Bapak Erik Hadi Eskom MN ya, atau M Engineering, selaku Kaprodi Ilkom Universitas Amikom dan juga Direktur KUI Amikom Yogyakarta. Baik, tentang the power of positive energy, semoga bisa memberikan manfaat buat kita. Selamat berburu, stay at home, dan tetap jaga kesehatan. Saya Novik Putra undur diri, selamat berpuasa, sampai jumpa. Kabar Jogja merekam peristiwa penting yang terjadi di DIY dan Jawa Tengah. Selain peristiwa, kami juga mengangkat isu terhangat, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Kami hadir setiap hari menemani pagi Anda. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Potensi daerah sebagai peluang bisnis.
Layah. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang gampang, membuat sesuatu yang simple.